Hi everyone, welcome back to my channel. Ini take yang ketiga setelah sebelumnya setengah jam gue ngotak-ngatik OBS. Ada masalah dan setelah gue restart laptop gue selesai masalahnya. Lucu sih, lu tau gak berapa banyak masalah komputer yang bisa selesai ketika lu klik restart dan lu coba lagi dan it works. Ini salah satunya sih. Walaupun gak semua masalah ya, cuma kayaknya banyak sih yang kayak gitu. Coba aja restart gitu dan biasanya jalan. Gue pernah baca salah satu quotes, gue lupa siapa yang nulis. Udah agak lama juga sih gue dapet quotes ini. Intinya sih dibilang kalau lu mau happy ending, tergantung di mana lu nutup buku itu. Bisa sih, masuk akal. Jadi lu yang nentuin stopnya di mana gitu. Tapi mendingan sih, menurut gue mendingan stop di masa kecil sih. Sisanya shit show berdasarkan pengalaman gue atau berdasarkan yang gue lihat. Iyalah berapa banyak orang gitu yang kepikiran pas enakan pas kecil. Walaupun nggak semuanya juga ya. Bisa juga ada yang kena abuse dari orang tuanya. Dan intinya sih pas kecil kan lu tanggung jawabnya ya kecil juga gitu. Mungkin ada yang tanggung jawabnya besar gitu. Cuma nggak semua ya. Dan soalnya banyak juga sih, ada beberapa gue nggak bilang mungkin orang tua yang ngaco gitu. Kayaknya sih aman sih yang barusan gue bilang. Itu kata-katanya udah gue halusin, aslinya sih nggak kayak gitu. Jadi ini tuh gue record tuh pas di bulan Juli. Tanggal exactnya itu 14 Juli. Dan di sini tuh kejadiannya PPKM jadi lumayan tegas sih. Yang susahnya adalah nyari nasi goreng malam-malam. Ada sih beberapa yang masih gue, cuma mungkin agak-agak susah aja sih. Pilihannya dikit, lebih tepatnya gitu sih. Dan kemarin gue sempat vaksin untuk yang kedua kalinya. Dan seperti vaksin yang pertama, selalu ada orang yang ngomel-ngomel karena masalah antrian. Biasanya gitu ya, banyak orang yang pengen nyolong-nyolong antrian atau enggak pengen cepet-cepet gitu. Ada yang datang jam 6 sih. Tempatnya tuh dibuka berdasarkan jadwalnya. Jadwalnya itu jam 8 tuh baru mulai vaksin. Dan ada yang datang jam 6 gitu, duduk di depan. Gue sendiri datang nyampe sana tuh setengah 8-an. Masih ya mungkin beda 2 orang lah dari yang dapat tempat duduk. Ya beda 2 orang dari yang dapat tempat duduk. Ya mengantri jam 6 sih. Jam 8-an baru dibuka dan tempatnya rame, lumayan rame. Ternyata masih banyak orang yang niat hidup ya. Gue gak tahu sih it's a good thing or a bad thing. Dan rebutan vaksin, gue gak tahu sih mungkin rebutan antrian kali biar duluan. Menurut gue sih nggak perlu sampai dia kalau dapet kesempatan vaksin, dapat kuotanya ya mendingan vaksin. Dan buat yang belum dapat sabar aja, nggak perlu sampai ngerugiin orang lain juga. Dan nggak perlu make a scene di tempat itu juga. Karena ya bakal sabar aja sih, bakal dapet sih gue rasa setiap orang, karena ini menurut gue ini kan penting ya. Selain itu gue jadi emang sebelumnya sering di rumah, jadi di rumah lama itu nggak masalah buat gue.
Sebelumnya gue pernah kena penyakit, sampai sekarang sih, kena penyakit autoimun disebutnya Crohn disease. Jadi di rumah itu hal yang biasa buat gue, dan gue introvert juga, jadi salah satu hiburan gue itu ya main PS kalau di rumah. Tapi sempat ada beberapa periode di mana gue nggak mainin, nggak nyalain bahkan. Mungkin ada setengah tahun lebih kali. Ataupun cuma main bentar doang. Dan gue tuh sekarang lagi, apa ya, mainin game-game yang lama yang udah pernah gue beli tapi belum sempet gue mainin. Salah satunya tuh gue lagi mainin God of War PS4. Itu gue beli dan gue mainin awalnya karena it's a good game. Tapi lately it feels like a chores buat gue gitu. Jadi agak beban sih. Karena gue nggak pengen mainin aja. Mungkin karena nggak cocok kali ya. Tapi iya, gimana sih, kayak harus tamatin gitu karena gue udah beli dan game ini nggak murah. Sayang aja sih, jadi gue paksain main. Kayak mungkin sebentar lagi tamat juga sih. Lu tau gak sih, kayak rasanya tuh kayak lu nggak suka sama nih makanan gitu, tapi kepaksa untuk ngabisin karena nggak enak sama yang masak. Padahal makanannya tuh Nah rasanya tuh kayak gitu sih. Sama Nirvana sih. Nirvana tuh, atau menurut gue akhir-akhir ini Nirvana pas pandemi ya cukup agak naik sih menurut gue. Atau enggak, itu yang gue lihat sih, atau mungkin dia ngambil algoritma dari itu. Cuma iya, di film Matt Reeves dan lagunya Something in a Way kalau nggak salah di trailernya film Batman. Terus di Black Widow kemarin openingnya Smells Like Teen Spirit, itu menurut gue salah satu contoh Nirvana. Salah satu contoh lagu Nirvana yang cukup terkenal sih, dan masuk ke ini juga. Tapi lagu Polly sih, lagu Polly itu cukup menurut gue tentang pemerkosaan gitu, dimana dari sudut pandang si rapis ya, real life story. Kayak di tahun 1980-an, ya umur kayak sekitar 14-an lah, baru pulang dari konser, diculik, terus diperkosa, disiksa, dicambuk, disilet gitu, di blowtorch, dan buat lagunya gitu. So, kayak Bob Dylan sempat komen juga tentang lagu ini. Dan iya, hal ini tuh kayak jadi salah satu mimpi buruk semua bapak kali ya, kecuali yang nggak punya anak sih. Itu kayak aman, kayak gue ngomong kayak aman sih ngomong. Tapi covernya, iya tadi gue lagi mikir covernya cover lagu Nirvana di filmnya Black Widow tuh keren sih. Yang cover tuh namanya Malia J, lagunya Smells Like Teen Spirit, di benar-benar ini orang, dan itu keren banget. Salah satu yang menurut gue gue sendiri cukup kaget karena nuansanya dark, dan itu ada di openingnya film Black Widow. Menurut gue salah satu opening yang cukup bikin gue kagum sih dengan ininya. Nggak nyangka aja sih bakal cukup dark ya. Terus ngingetin gue sama ini Everybody Knows-nya Sigrid, lagunya Leonard Cohen kalau nggak salah. Dan Careless Whisper-nya versi Watchmen juga tuh
Careless Whisper-nya Watchmen yang di HBO, si George Michael, tapi ini di cover lagi dan itu keren juga sih. Sama Heart-nya Johnny Cash di film Logan gitu, ini kan menurut gue bahkan seingat gue si Nine Inch Nails sendiri bilang kalau lagu itu udah jadi kayak lagunya si Johnny Cash di film itu. Nggak tahu kenapa sih gue suka banget dengan hal-hal yang dark dan nihilistik ya. Ya mungkin ini salah satu point of view gue juga terhadap dunia, dan ini semua kan pasti dibentuk dari pengalaman dan informasi yang gue dapat ya. Dan mungkin kayaknya bakal jadi tone di channel ini. Selain itu gue lagi sambil gue nyari-nyari ini gimana works-nya. Ini episode jadi yang cukup berantakan sih. Gue pengen dekor ruangannya juga sih, karena ini terlalu apa ya, terlalu simple mungkin, terlalu simple sih intinya ya, kayak gitu. Anyway, thank you buat yang udah ngebuang waktunya di channel ini. Gue sendiri juga jadi nggak jelas ngomong apa dari tadi. Thank you buat yang ngebuang waktunya. And it's me, Patrick, signing off. Bye.